Di sini saya akan menerangkan tentang penerapan komunikasi nonverbal dengan metode kinesik dalam berbagai aspek kegiatan. Pendahuluan. Manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu bersinggungan dengan manusia lain. Hal ini membutuhkan komunikasi yang baik demi terciptanya hubungan yang harmonis di antara sesama. Contohnya saja, saat kita membutuhkan bantuan orang lain, tentunya kita harus berkomunikasi dengan baik dengan orang tersebut. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu sendiri memiliki beberapa metode. Salah satunya adalah metode kinesik. Metode kinesik bertumpu pada gerakan tangan, kontak mata, intonasi dalam berbicara, dan segala hal yang dilakukan anggota badan saat seseorang melakukan komunikasi verbal. Gerakan-gerakan kinesik inilah yang diterapkan dan berhasil menyelaraskan keadaan di berbagai aspek kegiatan. Kajian pustaka, metodologi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Menurut Iqbal Hasan, metode ini menjelaskan tentang cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Analisis deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan mengenai suatu data. Analisis deskriptif berfungsi menjelaskan keadaan, gejala, atau persoalan. Kajian konseptual. Komunikasi adalah pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, atau hubungan. Komunikasi bisa berupa penyampaian lisan maupun tulisan dari beberapa sumber, kini menambahkan komunikasi elektronik juga. Dalam dunia bisnis, komunikasi bisa menumbuhkan komunikator untuk memperkuat suatu penyampaian. Pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang penyampaiannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata dan bersifat tetap. Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih sering dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam komunikasi, hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Komunikasi nonverbal bisa disimpulkan tentang berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, kangen, dan berbagai macam perasaan lainnya. Komunikasi nonverbal juga bisa berupa lambang-lambang seperti gestur, warna, mimik wajah. Sentuhan itu sendiri termasuk seperti bersalaman, berpegangan tangan, memukul, dan lain sebagainya. Sedangkan gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh, gerakan tubuh lainnya. Kalau vokal itu sendiri bisa berupa ucapan seperti saat komunikator berbicara, contohnya saja adalah keras atau lemahnya suatu nada, bisa nada suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Fungsi komunikasi nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal. Repetisi yaitu mengulas kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Misalnya saja ketika seseorang telah mengatakan penolakan, tubuh mereka akan merespon seperti menggelengkan kepala. Aspek metode berbahasa dan berkomunikasi. Kinesik adalah bahasa tubuh. Hampir semua kebudayaan di dunia bertumpu pada kinesik.
Dalam penyampaian informasi dan pesan, dalam komunikasi nonverbal, kinesik bisa berupa kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau menggantikan suatu kalimat singkat. Kontak mata tidak hanya berhubungan dengan tatapan mata, tetapi juga berhubungan dengan gerakan mata seperti suatu minat, kebosanan, empati, pemahaman, kesalahpahaman, permusuhan, ketertarikan, dan pesan-pesan lainnya. Komunikasi nonverbal pada siswa autisme. Gerakan tubuh merupakan posisi yang lebih penting sebagai cara yang paling sering digunakan siswa autis dalam berkomunikasi antar sesama, terutama untuk siswa autis yang sangat aktif atau hiperaktif. Mereka selalu lincah dalam menggerakkan tubuhnya, bahkan hampir tidak bisa diam, namun gerakan tubuh itulah sebenarnya memiliki arti mengenai dirinya. Contohnya saja, siswa yang cenderung aktif dan melakukan gerakan berulang-ulang biasanya diartikan bahwa ia ingin bermain dan tidak ingin diajukan. Sebenarnya, diam dan tidak diamnya mereka justru ungkapan dari siswa autis. Komunikasi nonverbal dengan metode kinesik dalam berpidato. Metode kinesik dapat digunakan dalam kegiatan berpidato. Bahasa kinesik atau pesan kinesik sangat berperan penting untuk diterapkan saat seseorang berdiri di halayak ramai. Seseorang penceramah atau orang yang sedang berbicara di depan halayak ramai sudah pasti menjadi pusat perhatian bagi orang yang menontonnya, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Harus terlihat sempurna di depan penonton. Berpidato tidak hanya berbicara dengan banyak orang. Berpidato adalah cara seseorang menyampaikan pesan atau petuah kepada para penontonnya. Jika berbicara hanya berbicara menggunakan komunikasi verbal, maka penonton yang melihat dan mendengarnya pasti akan merasa bosan dan memilih untuk tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi di depan mereka. Tetapi, jika pembicara mampu memanfaatkan seluruh komponen anggota badan untuk digerakkan sebagai komunikasi kinesik, maka para pendengar sangat menyukai dan akan terus memperhatikan komunikasi yang didengar hingga tuntas. Komunikasi nonverbal di berbagai negara. Di negara Indonesia, biasanya masyarakat Indonesia ketika bersalaman sambil berjabatan tangan, atau kadangkala ketika berjabatan tangan, hal ini tergantung pada faktor kedekatan dan budaya yang melatar belakangi penutur dan lawan tutur, serta situasi dan kondisi ketika salam disampaikan. Di negara Thailand, Suit merupakan salam yang diucapkan ketika bertemu seseorang, entah sudah kenal atau belum, pada setiap kesempatan. Ketika akan berpisah juga digunakan suit, biasanya sambil meletakkan tangan yang disatukan di depan dada. Di negara Korea, untuk bahasa kinesik di dalam mengucap salam di bahasa Korea diikuti dengan gerakan membungkuk. Semakin dalam bungkukan, maka artinya semakin tinggi penghormatan yang orang tersebut kepada orang yang disalaminya. Biasanya orang lebih muda akan membungkuk kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang dihormati atau disegani. Di negara India, di dalam kebudayaan masyarakat pendukung bahasa Hindi di negara India, terdapat beberapa kebiasaan bahasa kinesik ketika menyampaikan salam. Pertama, ketika penyampaian salam kepada orang yang sebaya bisa dilakukan dengan gerakan biasa, tetapi jika lebih tua atau yang lebih dihormati dan atau disegani, maka diiringi dengan gerakan mirip dengan di Thailand, yaitu meletakkan
telapak tangan yang disatukan di depan dada sambil sedikit menggelengkan kepala. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.